guys, welcome back to my YouTube channel Roma Saragi. Subscribe dulu yuk guys, bagi yang belum subscribe. So kali ini kita bakal ngapain nih guys? Tebak-tebak guys. Seperti biasa, a day in my life note. No, bukan a day in my life ya guys. Jadi ini kayak ibaratnya video seharian aku di Sunday service, and seperti biasa ini bakal cuman video gitu doang, tapi audionya kita akan bahas terkait episode 11 Clash of Champion. So ya guys, ini kita intro dulu. Aku mau cari tempat makan dulu, rencananya sih mau makan di food court ya guys. Yang udah habis ibadah, terus habis itu ya kita menuju ke lantai 2. Kalau nggak salah ini lantai 2 atau lantai 3, aku lupa ingat. Guys, lantai 2 ya, daerah food court. Nah, ini kita mau coba food court karena sudah capek makan-makan yang makan apa ya guys, junk food ya. Jadi kita cari dulu makanan yang masakan rumahan gitu. Yuk ikutin terus ya guys. Nah, ini aku udah sampai di tempat makannya guys. Aku milih untuk makan di food court gitu ya guys. Kita bakal coba makanan sehat dulu kali ini karena udah terbiasa makan junk food, sangat berbahaya. Ini lemak aku juga udah tertimbun ini dalam tubuh, udah nggak bisa lagi diolah gitu guys. Aku takut jadi penyakitan juga nanti perkara pola makan yang nggak benar ini ya kan. Padahal sebenarnya kurang olahraga juga sih. Nah, ini minumannya Le Mineral, nggak disponsori oleh Mayora ya guys ya gitu. Tapi emang enak kok ini Le Mineral guys gitu. Recommended buat kalian keto. Emang aku suka sih minum Le Mineral tuh. Terus guys, nah ini aku pesan 2 menu. Menurut aku bakal bisa menghabisinya karena posisiku juga lagi pengen makan banyak atau kenapa gitu. Dan menurut aku bisa aku habiskan 2 porsi ini guys, sate padang dan juga ayam penyet. So aku akan bertanggung jawab. Aku optimis aku akan bisa menghabiskannya guys gitu. Ya beginilah penampakannya, menarik bukan? Menarik, menggairahkan kita untuk menyantapnya. Oke guys, so ya kurang lebih seperti itulah ya guys penampakan makanannya untuk mukbang kali ini ya. So kita bakal review Clash of Champion episode 11 kali ini, dan aku bakal kasih ke kalian dulu potongan babak pertamanya ya guys. Itu babak pertama itu adalah number blitz. So ya kalian simak ya. Oke, game ketiga selamat dimenangkan oleh Axel 2 dan Shakira 0. Walaupun cuma bisa nemuin 2 bilangan kuadrat, aku senang banget sih. Setidaknya aku bisa secure kalau aku udah menang 1 round di sini. Putaran ketiga dimenangkan oleh Axel 2-1 untuk Shakira. Selanjutnya Axel, silahkan maju ke depan. Untuk set keempat, pilih dari kotak yang tersedia. Kelipatan 3. Waktu dimulai dari sekarang. Game over, selamat 10. Walaupun dapat 10 bilangan, aku jujur kurang puas sama round ini sih. Karena I know that I could do better than this. Dan I know that I can find more than 10 numbers yang kelipatan 3. Karena emang gak susah seharusnya. Sekarang Shakira, dengan aturan yang sama, waktu dimulai dari sekarang. Yang tinggal 1. Lima 15 detik. Dan set keempat seri Shakira 10,
dan Axel 10. Aku ngerasa itu keren banget. Berarti kita berdua sama-sama keren, sama-sama dapat 10 angka, which is itu angka terbanyak selama di set itu. Putaran keempat, skor Axel dan Shakira seri. Total skor sementara 2-1 untuk Shakira. Jika Shakira berhasil memenangkan putaran selanjutnya, maka Shakira akan memenangkan game pertama. Kalau aku berhasil menang di round selanjutnya, artinya aku bisa secure point di game pertama ini. So it's gonna be hard for me to win the round 5. Yeah. So I know that I kinda lose already. Kita masuk ke set kelima. Shakira, silakan maju. Pilih dari kotak yang tersisa. Kelipatan 6. Game over. 5 benar. Silahkan Axel maju. Dengan aturan yang sama, waktu dimulai dari sekarang. Well, I guess I'm just trying to be calm, which is very hard right now, and I'm just gonna try my best. Tiga benar. Game pertama, number splits dari Grand Final Clash of Champions dimenangkan oleh Shakira. Putaran kelima dimenangkan oleh Shakira. Axel, jangan patah semangat karena setelah ini masih ada. Nah, ini kita review dulu ya guys dari permainan pertama tadi untuk episode 11 ini, yaitu Number Blitz. Aku akan review dari segi Excel-nya dulu. Karena menurut aku dari segi Excel di sini kurang maksimal permainannya, kemudian juga dia kurang fokus, selalu terburu-buru, kayak ke pressure gitu. Terus juga kurang teliti gitu ya, kurang teliti mengerjakan setiap soalnya sehingga ya jawabannya kurang maksimal gitu. Nah, terus juga di sini aku lihat sebenarnya kan sebenarnya kan untuk babak ini adalah bagiannya Axel ya gitu, tapi dia tidak berhasil mengungguli Shakira gitu. Nah, karena faktor tadi guys yang aku bilang gitu, pertama dia sudah ke pressure duluan. Mungkin pressure di awal-awal permainan ini bukan pressure yang kayak dia ngerasa tertekan, dia nggak bisa jawab, malah justru baliknya gitu, dia ngerasa bisa ngejawab dan udah keburu mikirin hasilnya di akhir, tapi tidak bawaannya tidak tenang, jadinya ya jawabannya juga tidak maksimal seperti itu. Kalau aku perhatikan di Number Blitz ini, Axel ini terlalu memprospekkan hasil ya gitu. Bisa dilihat dari dari hasil permainan pertama, kedua itu kelipatan 15 dan 11 dia kan gagal ya gitu. Nah, kemudian dia ngelihat bahwa saya masih ada potensi dia untuk menang karena kan masih ada 3 lagi ya gitu. Ini kan babak ini kan ada 5 lah gitu ya, 5 soal ibaratnya gitu ya. Nah, untuk kuadrat dia bangkit lagi, kemudian karena dia bangkit lagi dengan posisi poin itu 21, dianya 1 dan Shakira 2, dia ngerasa dia masih punya nyawa sehingga sebenarnya semangat dia udah bangkit lagi ya gitu. Makanya dia optimis di soal keempat ini, yaitu di kelipatan 11 di kelipatan 11 sih, di kelipatan 3 dia optimis bisa ngejawab, dan ternyata lagi-lagi balik lagi mungkin dia kurang fokus juga, atau kayak yang tadi aku bilang dia terlalu memprospekkan hasil gitu, jadinya ya hasilnya kurang maksimal gitu, dia kurang fokus ngejawabnya dan ya jadi deh dia kalah lagi gitu. Dan permainan Number Blitz ini pun dimenangkan oleh Shakira. Nah,
Menurut aku itu ya guys poin-poinnya dari segi Axelnya gitu. Menurut aku dia sangat berpotensi sih, cuman dia kurang memanfaatkan momentum, bukan memanfaatkan ya, dia kurang menikmati momentumnya gitu, kurang santai gitu. Jadinya ya begitu. Yang namanya kurang santai pasti kita nggak fokus 100% ya gitu. Nah kalau dari segi Shakira aku lihat dia lumayan pede di permainan ini, walaupun dia tahu kalau permainan ini lebih condong kepada Axel gitu, tapi setidaknya dia percaya diri, kemudian 100% menikmati permainan ini dan tidak gerasa gerusu ataupun tidak memprioritaskan bukan memprioritaskan ataupun tidak terlalu memprospekkan hasil di akhir gitu. Yang penting dia memaksimalkan kemampuan yang dia punya. Dia emang percaya diri aku lihat dalam setiap permainan sih, cuman ya aku nggak tahu apakah di permainan ini dia maksimal, tapi yang aku lihat dari episode 1 sampai episode 11 ini memang dia konsisten sih gitu dalam segi percaya diri dan juga menikmati permainannya gitu. Mungkin karena sudah terbiasa kali, secara notabene dia kan fakultas kedokterannya gitu, jadi sudah terbiasa dengan yang namanya tekanan gitu ya. Nah dengan terbiasanya tekanan, apalagi setauku ya guys, fakultas kedokteran itu hampir setiap hari ujian gitu. Jadi menurut dia itu udah hal biasa mungkin ya gitu dalam sebuah pertandingan gitu. Jadi dia nggak terlalu memprospekkan hasil, kemudian dia lebih ke namanya juga udah konsisten dan udah terbiasa gitu ya guys. Jadi kayak nggak ada lagi rasa yang namanya ke pressure lah ataupun tertekan gitu ataupun merasa tidak percaya diri gitu. Menurut aku di sini pokoknya secara visualisasi kalau dilihat dari gerak-gerik Shakira ini, dia emang benar-benar kuat sih gitu guys, benar-benar konsisten gitu, melihat dari semangat dan mentalitas dia gitu. Mental baja ini Shakira ini keren, salut. Mungkin secara intelektual kalau untuk bagian numerik apa segala macam itu memang lebih unggul Axel gitu, tapi kalau dari segi mental jauh lebih unggul Shakira sih menurut aku gitu. Mungkin secara IQ ini permainan ini bukan cocoknya nih, udah wajar dimenangkan oleh Axel gitu, tapi dari Clash of Champions ini kita bisa lihat guys bahwasanya kita sangat membutuhkan yang namanya mentality stronger gitu ya guys, mental yang kuat gitu, supaya dalam hal apapun, ujian apapun yang kita hadapi, kita lebih maksimal mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Kadang kita tidak tahu bahwasanya kita bisa mengerjakan satu hal, kita udah merasa insecure duluan, tapi karena dengan kita percaya diri, kemudian kita menikmati gitu, jadinya kita bisa gitu. Nah Shakira menunjukkan sisi itu sih di permainan Clash of Champions ini gitu. Aku salut banget sama dia. Oke, kita lanjut ke babak kedua ya guys. Ini aku spill dulu, aku tampilin dulu ya video babak keduanya. Wah, akhirnya nih Shakira bisa lumayan mengejar dengan bisa membuka 2 box. Tapi aku rasa sih udah telat sih Shakira. Kayaknya Axel udah yang bakal menang game ini. Aduh, ini tuh aku udah tahu polanya gimana, tapi kok masih salah terus jawabanku. Aku nggak ngerti salahku di mana. Nah, untuk pertanyaan box 1 mungkin kelihatannya tricky ya atau susah, tapi sebenarnya kalau kita lihat bilangan keempat itu adalah jumlah dari bilangan ke-1, 2, dan 3 gitu. Jadi bilangan seterusnya adalah jumlah dari 3 bilangan sebelumnya.
membuka final box. Nah, kalau dari segi babak kedua ini, The IQ Race ini lebih condong ke Excel ya gitu. Bisa kita lihat dari skornya itu 5-2 gitu. Emang benar-benar Excel mengungguli banget. Kalau bisa dilihat dari grafik permainan mereka, sebenarnya Excel ini kalau dia menang, dia sangat unggul banget di atas guys gitu. Bisa kelihatan sih, makanya aku bisa ngenilai di sini kekuatan IQ itu sebenarnya ada di Excel gitu, tapi kekuatan mental itu ada di Shakira gitu. Nah, sementara Olimpiade itu kan harus dikombinasikan keduanya ya gitu. Kita udah siap-siap, misalnya kita udah punya bekal nih, kita udah belajar, tapi kalau misalnya kita tertekan dalam menjawab soalnya, itu jadi buyar semua gitu. Kita tidak menikmati, itu kan bakal jadi buyar semua dan tidak optimal ataupun tidak maksimal gitu menjawab pertanyaannya gitu. Nah, kalau Shakira ini kan konsisten, nah jadinya dia bisa menjadi pemenangnya gitu. Nah, Excel ini dia siklusnya ataupun kurvanya itu naik turun guys gitu. Makanya kadang dia kalau down, kalau dia di atas benar-benar atas banget gitu tuh ya guys. Nah, itu kalau dari sudut pandang aku dari Excelnya untuk permainan yang kedua ini gitu. Emang cenderung bagus banget di permainannya di babak kedua ini. Nah, kalau dari segi Shakira, mungkin dari awal juga kan dia udah bilang bahwasanya dia udah lama ya megang soal matematika seperti ini gitu. Terakhir kali kelas 12 SMA gitu, berarti artinya sudah sekitaran 4 tahunan lagi gitu ya guys. Nah, itu mungkin yang membuat dia kurang percaya diri di permainan ini, tapi bisa dilihat dia santai sih. Bahkan dalam posisi dia kurang percaya diri ataupun kurang yakin, dia masih bisa menikmati permainan gitu. Emang mental dia bagus banget kalau menurut aku sih dalam permainan Clash of Champions ini gitu. Oke guys, kita lanjut ke babak ketiga. Ini aku spill lagi videonya ya. Di sini terdapat Kaisar Romawi yang diurutkan dari tahun kekuasaan yang paling awal sampai paling akhir. Daya ingat dan strategimu akan diuji dalam tantangan ini. Tantangan terakhir di ruang guru Clash of Champions. Tantangan ini disebut The Emperor's Mind. Terdapat 3 fase dalam tantangan ini. Fase pertama, Memorize. Fase kedua, Recall. Dan fase ketiga, Examine. Pada fase pertama, Memorize, Champions akan diberikan waktu selama 30 menit untuk mengingat urutan Kaisar Romawi dengan menggunakan tumpukan kartu yang disusun secara kronologis dari yang paling awal berkuasa hingga paling akhir berkuasa. Champions diberikan kertas Axel memencet bel. Aku udah coba ngurutin sesuai apa yang udah aku hafalin. 30 detik. Dan Shakira memencet bel. Fase ketiga, Examine. Pada fase terakhir, para champions harus membuktikan ingatan mereka. Para champions secara bergantian akan menyebutkan nama-nama Kaisar Romawi dari urutan nomor awal hingga akhir secara bergantian. Bila salah satu pemain menjawab salah, maka urutan tersebut akan dilempar ke pemain lawan. Pemain yang mendapat lemparan pertanyaan tersebut dapat memilih untuk menjawab maupun melewati atau pass urutan tersebut. Setiap champion memiliki 3 kali kesempatan atau 3 nyawa untuk menjawab salah. Jika salah satu pemain telah menjawab salah sebanyak 3 kali, maka pemain tersebut tidak diperkenankan lagi untuk menjawab. Pemenang dalam tantangan ini adalah pemain yang berhasil menyebutkan lebih banyak kartu daripada pemain lawan. Pemenang tantangan ini akan menjadi juara Ruang Guru Clash of Champions. Sekarang kita sudah sampai di sesi pembuktian. Karena tadi Axel memencet bel pertama, kamu bisa menentukan gambar atau angka yang nanti akan menentukan urutan main. Gambar atau angka, Axel? Angka. Gambar. Ya. Thank you. Ya, Shakira dapat urutan pertama, terus aku yang kedua. Aku ngerasa kurang diuntungin sih di sini. Sesi pembuktian.
kita mulai. Urutan 1, Shakira. Agus. Benar. Urutan 2, Axel. 29. Maximian. Benar. Urutan 50, Axel. Maxentius. Salah. Shakira. Pas. Pas. Urutan 51, Shakira. Avitus. Salah. Axel. Pas. Pas. Urutan 52, Axel. Avitus. Salah. Tiga, Shakira. 25. Jadi pemenang Clash of Champions Ruang Guru adalah Shakira. Tipis banget antara Axel dan Shakira karena sebenarnya di kartu yang mereka kumpulkan tadi jumlah kartu benar Shakira dan Axel itu sama, tapi di akhir tadi Axel di kartu urutan 48 malah mengubah jawabannya dan itu membuat dia menjadi salah. Kak Shakira wow banget sih, mentalnya tuh kalau menurutku kuat banget, udah revival 2 kali juga dan sekarang masuk grand final. Kak Shakira emang orangnya deserve sih buat di grand final ini. Props to Axel, respect to Axel that you put up a good fight and a very enjoyable show to watch. I learned a lot through the challenge. I know that I still have a lot to learn. I learned that here and I met a lot of new. Nah, kalau dari babak ketiga ini menurut sudut pandang aku sendiri sih agak kurang fair ya gitu, apalagi untuk pihak Axel sendiri gitu, karena secara dia lebih dulu mencet belt, malah disuruh dia milih gambar Garuda atau 100 gitu. Jadinya kan kayak seolah-olah padahal kan seharusnya udah cukup karena dia mencet bel pertama, ya udah dia yang duluan gitu yang mengeja kartunya gitu. Dan ternyata ya karena tebak-tebakan jadinya tebakan dia salah, ya berpihak ke Shakira gitu. Gak apa-apa sih, kamu tetap jadi pemenang kok gitu ya guys. Nah jadinya ya permainannya dimenangkan oleh Shakira gitu. Poin pentingnya sih guys dari permainan Clash of Champions ini ya, kita bisa lihat ya bahwasanya tidak selamanya IQ itu benar-benar paling utama ataupun prioritas banget gitu, karena ada kalanya kita sangat membutuhkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri yang seharusnya bisa kita deteksi sendiri oleh diri kita sendiri melalui lingkungan kita sendiri, cara kita menghadapi sebuah permasalahan, menyikapi tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita gitu, termasuk ujian ini ya gitu. Nah, dari permainan ini aku bisa ngelihat bahwasanya poin pentingnya itu sih dari Shakira lah ya selaku pemenang gitu. Nah, yang aku lihat balik lagi ke penilaian aku di awal bahwasanya dalam sebuah pertandingan ini Shakira memperlihatkan kepada kita guys, mental itu juga sangat penting gitu, karena dengan kondisi mental kita yang baik-baik dan maksimal, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Ibaratnya mentality kita itu adalah soft skillnya dan IQ kita sendiri itu adalah hard skillnya. So guys, ya itu poin pentingnya menurut aku. Dan kelar sudah review kali ini, aku juga sudah mau pulang. So semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and share for your friends. See you in the next video. Bye.